warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar nilai tempat bilangan. Hari ini kita belajar ditemani Bu Dewi ya. Nah, tadi itu Ibu ke pasar membeli 42 jeruk. Nah, angka 4 pada bilangan 42 itu disebut puluhan atau satuan sih, dan angka 2-nya itu disebut juga satuan atau puluhan. Kita belajar bersama-sama ya, jangan lupa disimak videonya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu bacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, kalian mampu memahami makna dan representasi bilangan serta mengembangkan kemampuan penggunaan bilangan. Yang kedua, memahami komposisi, susunan, cara menulis, dan bilangan dua angka. Yang ketiga, memahami besarnya dan nilai tempat bilangan dua angka. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu mengetahui susunan bilangan dua angka, cara membaca, cara menulis, dan memahami makna dari nilai tempat bilangan. Sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu nilai tempat bilangan? Jadi nilai tempat bilangan itu artinya nilai angka sesuai dengan posisinya dalam sebuah bilangan. Kalau nilai tempatnya berbeda, maka nilainya juga pasti berbeda. Yang digambar itu ada 1-9 itu menunjukkan satuan, 10-99 itu menunjukkan angka puluhan, dan 100-999 itu menunjukkan ratusan. Itu ada contoh angka 243. Yang angka 3-nya itu menunjukkan angka satuan atau yang paling kanan itu satuan, dan yang di tengahnya sebelahnya angka 3 itu angka 4 adalah puluhan, dan sebelahnya angka 4 paling kiri itu menunjukkan angka ratusan. Di samping itu ada gambar mie. Nah, 2 baris itu 5 bungkus mie, dan bawahnya lagi ada 3 baris kan, berarti 2 barisnya itu 5 tambah 5, 10 adalah puluhan, dan di bawahnya lagi ada 5 adalah angka satuan. Kalau di total berarti ada 10 ditambah 5 adalah 15. Nah, yang di bawahnya lagi itu ada anggur. Anggur di atas itu berapa sih nilainya? Nah, ada 2 ikat anggur. Setiap ikat itu berisi 10 buah. Berarti 2 ikat itu adalah 20-an atau 20. Lalu ada 4-nya. 4 anggur lepas ya. Dan 4 itu menunjukkan satuan. Jadi semuanya kalau di total berapa? Ya, 20 ditambah 4. Berarti 24. Kita dapat menghitung banyak benda menggunakan pohon faktor untuk mengetahui bilangan, puluhan, dan satuan. Seperti yang ada di gambar itu. Ada 2 ikat anggur, tiap ikat itu berisi 10 buah anggur dan 4 buah anggur. Itu tidak diikat kan? Jadi 20-an, 20 ditambah 4 satuan. Nah, kita bisa menggambar pohon faktor seperti itu. 24 di atasnya, lalu kita tarik 20, kita tarik lagi 4, maka 24. 20-nya itu puluhan, dan 4-nya itu adalah ya satuan. Nah, seperti yang ada di gambar itu, 10 balok dan ada 4 balok. 10 balok itu menunjukkan 1 puluhan, dan 4 balok itu menunjukkan 4 satuan. Kita dapat menggunakan tabel nilai tempat. Kita buat tabel dulu ya, seperti ada di gambar itu. Puluhannya itu ada 1 atau 10 tadi, kita tulis 1 saja, dan satunya itu ada 4. Maka 10 ditambah 4 adalah 14. Coba kalian perhatikan lagi, ada berapa balok itu? Ada 20 balok yang disusun, dan ada 8 balok yang tidak disusun atau pecah-pecah ya. Nah, kita bisa membuat tabelnya terlebih dahulu. Ada berapa puluhan tadi? 20-nya itu puluhan atau satuan? Ya, 20-nya itu menunjukkan puluhan. Lalu ada berapa balok itu yang tidak disusun? Ya, ada 8. Jadi kita tulis dulu puluhannya itu berarti berapa? 2 dan satuannya itu 8. Maka 2-nya itu puluhan dan satuannya itu 8. Kalau ditambahkan itu berarti 20 ditambah 8, maka jawabannya berapa? Ya, 28. Oke, Ibu punya soal cerita nih. Benny memiliki 10 pensil,
Lalu diberi pensil lagi oleh ibu, 3. Berapa total pensil Benny sekarang? Nah, kita hitung bersama-sama ya. 10 pensilnya itu diikat. Berarti 10 itu menunjukkan angka apa? Ya, 10 menunjukkan 1 puluhan. Dan tadi diberi lagi oleh ibu 3 pensil. Berarti 3-nya itu apa ya? Puluhan apa satuan? Berarti angka 3-nya itu satuan. Jadi 1 puluhan dan 3 satuan. Maka berapa total pensil Benny sekarang? 10 ditambah 3 berarti 13. Kita belajar lagi. Itu ada angka 34. Nah, 34-nya itu 3-nya yang di sebelah paling kiri itu puluhan apa satuan? Ya, 3-nya itu puluhan dan paling kanan itu 4-nya menunjukkan satuan. Berarti 34 itu asalnya dari mana? 30 puluhan ditambah 4 satuan, maka 30 tambah 4 jadi 34. Di bawahnya lagi itu ada balok yang disusun rapi. Baloknya itu ada 46. Maka 4-nya itu puluhan dan sebelah kanannya lagi angka 6 itu apa? 6 adalah satuan. Maka 40 ditambah 6 itu berapa? 46. Sebelum kita latihan soal lagi, ibu juga punya soal cerita nih, agar kalian nanti bila mengerjakan soalnya itu lebih paham lagi. Nah, ini ada Halim memiliki 15 kelereng. Kita bisa menunjukkan nilai tempat bilangannya itu 15. Kita bisa menggunakan tabel. Kita gambar dulu. 10 kelereng dalam kantong 1 puluhan. Dan 5 kelerengnya itu yang tidak ada di kantong itu menunjukkan 5 satuan. Berarti nilai tempatnya itu 15. Satunya adalah 10-nya tadi adalah puluhan dan 5 adalah satuan. Berarti 10 ditambah 5 menjadi 15. Lalu satu kelereng itu disebut satu satuan atau 10 tadi, maka ditulis 1 itu adalah satuan dan 5-nya itu 5 kelereng itu adalah 5 satuan. Jadi 10 kelereng yang digabungkan disebut 1 puluhan. Nilai tempatnya itu adalah 15 adalah 1 puluhan dan 5 adalah satuan. Bagaimana? Mudah bukan? Kita coba latihan soal ya. Ayo kita kerjakan bersama-sama soal yang ada di gambar itu. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk panjang. Soal yang pertama, angka 23. Mana puluhan dan mana satuan? Berarti 20 itu puluhan apa satuan? Jika 20 itu puluhan, maka ditulis 20 ditambah 3-nya satuan. 20 ditambah 3, jawabannya 23. Yang nomor 2, 20 puluhan dan ditambah 5 satuan. Berarti 20 ditambah 5 sama dengan 25. Dan yang nomor 3, 30 puluhan ditambah 4 satuan. Berarti 30 ditambah 4 sama dengan 34. Dan yang nomor 4, 30 puluhan ditambah 8 satuan. Maka 30 ditambah 8 jawabannya 38. Yang nomor 5, 40 puluhan ditambah 6 satuan. Maka 40 ditambah 6 jawabannya 46. Dan yang nomor 6 sampai 10 coba kalian kerjakan sendiri ya. Coba kalian kerjakan soal nomor 11 sampai 20. Tapi ibu beri contoh dulu nomor 11 dan 16. Nomor 11 itu angka 28. Maka kita tulis dulu. 2-nya itu puluhan dan 8-nya satuan. Untuk 12 sampai 15 kalian kerjakan sendiri ya. Dan yang nomor 16 itu 4 puluhan dan 1 satuan. Maka ditulis 41, 4 dan 1 ya. Di situ ada gambar apel. Coba kalian tulis mana puluhan dan mana satuan. Kalian letakkan di tengah-tengah apel tersebut. Lalu kalian warnai pinggiran apelnya. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, nilai tempat itu adalah nilai suatu angka berdasarkan posisinya dalam sebuah bilangan. Setiap angka itu pasti memiliki tempat yang berbeda, seperti satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya.
Tapi tadi itu kita hanya belajar puluhan dan satuan. Dengan memahami nilai tempat, kita itu dapat membaca, menulis, membandingkan, dan menghitung bilangan dengan lebih mudah. Contohnya tadi, ibu tadi ke pasar membeli 42 jeruk. Angka 4 berada di tempat puluhan, berarti itu nilainya 40. Sedangkan angka 2 berada di tempat satuan, berarti nilainya adalah 2. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada materi yang kalian sudah pahami dan bagian mana yang kalian belum pahami? Atau masihkah ada kesulitan dalam memahami bilangan? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nah, tadi itu pembelajaran kita hari ini. Bagaimana mudah bukan belajar nilai tempat bilangan? Jangan lupa tetap belajar ya, terus semangat dan sampai jumpa.